Rumah ini berdiri sejak tahun 1700. Berada di unik banget. Adanya di tengah-tengah pasar dan sekarang dijadikan museum. Insya Allah besok ya gua kesini deh pagi-pagi. Sekarang udah malam, sudah jam 11, sudah tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files di Instagram pada tanggal, kalau nggak salah tanggal 3 April ya, saat puasa pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan tuh berarti malam minggu ya, malam minggu atau malam Senin gitu, malam minggu kali ya. Ya, antara malam mingguan. Gue diajak ke tempat kulineran sama teman. Itu sekitar jam setengah 10-an kalau nggak salah ya, setengah 10-an malam. Daerah Pasar Lama, Kota Tangerang. Padahal itu malam Ramadan ya, tapi karena memang weekend, awal pertama Ramadan, tapi karena weekend itu rame banget. Sebab teman gue itu dia pengen banget kembali merasakan makan es durian yang katanya tuh paling enak di situ gitu loh. Dia ngajak gue juga siang-siang gini ngomongin es durian. Jam berapa nih? Jam 2. Aduh, sabar. Akhirnya gue di WhatsApp sama temen gue itu, gue udah di sini nih, ayo buruan, keburu malam, ntar takutnya abangnya tuh udah nggak ada. Sebab selama pandemi wisata kuliner di Pasar Lama Kota Tangerang hanya sampai sekitar jam 10 atau setengah 11 malam ya. Sampai di sana jam 10 lewat, berapa gitu. Nggak sampai malam banget sih, jam 10 lewat 10-an atau 11 menit. Nyari, ketemulah tukang es duriannya. Dan ternyata mantap, enak banget itu es duriannya. Harganya 15.000 dan keren gitu loh. Habis beli es durian itu, ngiler gue. keliling nggak tahu juga sih ya. Kalau yang tahu kan bagian depan tuh ada bank swasta, paling pojok itu ya udah pasar gitu ya, area pasar dan area dagangan. Kita makan es sambil jalan, iseng nih gue melengos, ada tukang bakso bakar. Kayaknya tuh enak banget baunya tuh, seger banget gitu baunya tuh, menggugah selera. Belilah gue bakso bakar 3 tusuk 15.000. Makan bakso bakar, makan es durian sambil jalan tuh rasanya enak benar. Capek. Oh, suara apa tuh? Pas capek, duduklah kita di salah satu toko yang udah tutup karena udah malam, tutup tokonya. Sambil ngobrol, sambil makan es durian lagi. Nggak lama kemudian jalan lagi kita, jalan. Nah, saat lagi jalan sambil makan es durian, sambil makan sisa-sisa bakso bakar gitu kan, di sisi sebelah kanan gua ada bangunan kosong gitu ya, bergaya oriental, bergaya Chinese gitu. Sambil makan, tiba-tiba kok gue fokus ke arah bangunan itu aja gitu. Pas fokus, jadi jendela tengah-tengah pintu ya, kayak bangunan pada umumnya lah ya, jendela tengah-tengahnya pintu.
Gue liatin di lantai 2 itu bangunannya udah tua banget, udah lapuk banget, mungkin udah tinggal nunggu rubuh kali ya. Di atas bangunan itu lantai 2 ada sosok laki-laki berdiri menggunakan baju Cina tuh apa namanya, baju Cheongsam mungkin kali ya, pokoknya baju-baju ala-ala Cina gitulah, serba hitam. Umurnya sekitar 40 tahunan, tingginya setinggi 150-an 160-an lah, standar gitu ya. Awalnya gue hanya ngelihat dia, jadi pintunya tuh tau gak sih yang pintu, 2 pintu gitu, pintu-pintu terus kalau dibuka ngak gitu loh, krekek gitu loh, pintu-pintu gitu kan, pintu kayu. Awalnya gue ngeliat si bapak yang oriental ini hanya di balik pintu, jadi ini pintu kebuka, dia tuh begini kayak ngintip begini gitu mukanya doang. Pas gue lewat ini kan rumah nih, pintu gue lewat keluar dia, kaget gue. Pas kaget mukanya tuh pucat, matanya khas orang Chinese gitu ya, matanya sipit, nggak ada senyum, nggak ada apa, datar mukanya, pucat. Dari lantai atas dia begini tangannya, seolah-olah manggil gue dan ngajak gue untuk ke atas gitu loh. Gue cuma diem, teman gue giniin, gue sikut gitu kan, lo lihat nggak di atas ada apa? Iya tahu, kebetulan teman gue juga sensitif gitu ya. Ya gue tahu tuh ada yang berdiri di atas. Wah, seneng dong, seneng banget karena bukan gue doang yang ngeliat gitu, tapi teman gue juga melihat. Ketika melewati rumah itu, capek dong, capek. Kita berdiri nggak jauh, kita duduk sambil ngabisin sisa es durian di pinggir rumah yang kosong itu gitu loh. Sisa bakso ini masih ada satu atau 1,5 gue lupa gitu. Baksonya gede banget, 15.000 dapat 3 sekolan tangan. Dan itu enak banget sumpah. Sabar, sambil ngobrol gue baru ingat kalau area ini ada museum. Yang gue bilang rumah dari tahun 1700-an dibikin museum, dibuat museum gitu loh. Namanya museum vintage apa gitu, pokoknya di daerah Pasar Lama Tangerang ya. Akhirnya gue cek lah pakai Google Maps, jaraknya hanya 1 menit, 1 menit dari tempat gue duduk. Gue penasaran kan, gue ngomong ke teman gue, bro gue pengen kesini deh bro nih, penasaran gue nih, emang apaan sih ini? Tadinya rumah, cuma dibuat museum, berdiri dari tahun 1700-an. Jauh nggak dari sini? Nggak, cuma 1 menit. Jadi ini tempat gue duduk nih, ini gang, masuk gang, lurus, belok ke kiri, udah nyampe ternyata itu museumnya dan sama rumahnya. Kita ngabisin, enggak deh, masih ada sisa es krim, makan lagi sambil jalan, ngelewatin rumah yang tadi kosong, yang ada si bapak itu berdiri. Kalau tadi saat gue lewat itu ternyata bagian belakang rumahnya, yang si bapak berdiri tangannya sambil begini-begini, bagian belakang rumah dia langsung menghadap ke Pasar Lama. Gue masuk gang, wah udah kayak di zaman dulu deh, khas banget itu, memang bener the best gitu ya. Serasa balik ke masa lalu di zaman oriental. Itu jam berapa? Udah mau jam 11-an kali ya, udah hampir jam 11-an lah. Ngelewatin rumah yang tadi, ternyata bagian depannya toko. Bagian dari rumah itu depannya adalah toko gitu loh. Atasnya dibuat rumah, jadi istilahnya ruko kali ya. Lewat depan rumah itu yang ada si bapak lagi berdiri. Tadinya si bapak yang oriental itu kan di belakang, manggil gue begini, berdiri lagi di depan gitu loh.
Sampai-sampai jarak kita kan deket banget nih ya, deket gitu. Gue sikut lagi teman gue, noh di atas. Iya, dia keluar lagi. Pas keluar berdiri tapi nggak begini lagi, cuma mandangin kita seolah-olah ngeliatin mau kemana lo gitu, lo mau kemana gitu. Di Google Maps dikasih tahu lurus, belok kiri, tujuan Anda sudah sampai. Ya, itu nggak nyampe 5 menit kita jalan. Nyampe di sana sudah tutup. Bukanya dari, kalau weekend itu dari Sabtu Minggu jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 2 kalau nggak salah ya. Masuknya hanya 10.000. Jadi museum oriental vintage apa itu gue lupa, berisikan tentang barang-barang antik yang berhubungan dengan dinasti, yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berbau oriental. Nyampe di sana tutup, rumahnya bagus banget, arsitekturnya masih zaman dulu, masih kayu. Jadi ngerasa kayak ke kawasan ini, ke kawasan apa ya, pecinan gitu loh. Ada videonya ya, gue rekam dan kalau nggak salah udah gue sebar di Instagram juga rumahnya seperti apa. Museum ini berdiri di tengah-tengah pasar. Jadi lo kalau mau ke sana, kalau weekend, wah ya lo gabungan sama orang-orang jualan deh gitu. Kenapa museum ini berdiri di tengah-tengah pasar? Ya karena memang dulunya adalah rumah gitu. Rumah dijadikan museum. Yang awalnya mau dirubuhkan, tapi sama si pemilik dijadikan cagar budaya. Ditaruhlah di situ barang-barang seperti keramik, ada juga gerabah-gerabah dari zaman dahulu gitu ya. Gue belum masuk tapi kata orang-orang sana. Gue tanya ke tukang ojek, "Pak, ini museum yang itu kan?" "Iya." "Udah malam deh, dia bukanya dari pagi doang sampai sore." "Orang mana?" Gue tanya. "Orang sini kok, orang Tangerang." "Oh, kalau orang Tangerang masuk hanya 10.000, luar kota Tangerang 30.000-an. Masih terjangkau, masih murah. Demi suatu hal yang berbau sejarah dan berbau ilmu." Yang pada akhirnya udahlah, gue cuma bisa di depan. Gue mau nyoba flashback, tapi kok berat ya. Berat banget gitu, kayak ada yang nutupin, agak-agak susah. Hanya sedikit yang gue dapat informasinya kalau zaman dulunya memang itu adalah kawasan pecinan gitu, kawasan orang-orang Chinese di situ. Saat gue tanya ke tukang ojeknya yang ngasih tahu gue, "Oh enggak, rumah itu mah rumah baru." "Bapak tahu dari mana?" "Nggak tahu." "Kalau bapak nggak tahu, kenapa bapak bilang rumah ini masih baru?" Gue gituin. "Kamu emang tahu dari mana?" Gue juga bingung kan, kalau gue jelasin takutnya dibilang gimana gitu ya. Yang pada akhirnya udahlah, ngalah aja. Yang jelas gue cuma nge-flashback, rumah ini berdiri dari semenjak zaman penjajahan, dari penjajahan kolonial sampai penjajahan Jepang sudah ada. Di belakang rumah ini ada kelenteng atau vihara yang berdiri 100 tahun lebih lama dari rumah itu. Rumah ini berdiri tahun 1700, kelenteng ini berdiri tahun 1600. Awalnya gue udah mau balik nih, jadi kalau mau balik ke arah kiri, kelentengnya di arah kanan. Kok tiba-tiba tertarik? Gue tertarik ke arah kelenteng ini gitu loh. Dan ada yang berbicara, kalau kamu mau tahu sejarah rumah ini, kamu harus mampir ke kelenteng ini, karena kelenteng ini lebih dulu ada daripada rumah ini. Jreng, pusing gue. Sebenarnya gue udah nggak mau kan ya, malam 1 Ramadan gitu ya, udah capek juga. Udah kepalang tanggung karena tinggal belok doang. Kelenteng itu buka 24 jam. Namanya kelenteng apa nih? Kelenteng Bontek Bio, Jalan Bakti nomor 4, Kota Tangerang.
Gue mampir ke kelenteng itu karena dibilang juga kalau mau tahu sejarah rumah itu ya lo harus kesini, sebab ada hubungannya dengan kelenteng ini gitu loh. Ragu-ragu gue awalnya, gue sama temen gue bilang ke situ yuk, boleh nggak? Ada penjaga nih, kita nanya, Pak saya muslim, boleh nggak kesini? Oh nggak apa-apa, kalau cuma mau sekedar tahu sejarah atau belajar tentang cagar budaya silakan, kata penjaganya gitu. Nah ngeliatlah gue stick bambu ciamsi alias ramalan, langsung dong gue udah waduh ada ciamsi nih, boleh juga gitu kan. Tapi di saat gue sebelum ciamsi, gue nyampe di kelenteng itu, gue sedikit ngebuka, gue sedikit nge-flashback juga, bener nggak sih ini kelenteng ini berdiri dari tahun 1600-an gitu kan. Ternyata betul, seperti kelenteng yang ada di Mauk. Kalau kalian belum tahu videonya, ada di video gue ya, yang kelenteng di Mauk tuh cakep banget, ada nih videonya nih, tonton ini. Kalau kelenteng ini ada dari semenjak Gunung Krakatau meletus. Nyampe di kelenteng, gue ngeliat stick ciamsi, bergolaklah jiwa gue, kayaknya pengen di ciamsi gitu, sambil sedikit nge-flashback. Ternyata memang kelenteng ini sudah ada dari tahun 1600-an, 100 tahun lebih awal daripada rumah yang dijadikan museum. Ketika gue mau langsung ciamsi, kedengaranlah suara berwibawa, suaranya berat banget, suara laki-laki sambil marah-marah, hormati saya dulu gitu. Aduh kaget gue. baru kali itu gue diomelin, gue jiper gitu loh. Jadi saat gue udah mau mulai ciamsi, gue udah nge-shake bambu, udah begini, tahu-tahu hormati saya dulu gitu loh. Kaget lah gue langsung. Gue tanya sama penjaganya, Pak ini kalau mau ritual gitu ciamsi naruh dupanya gimana ya? Oh ambil sebelah sana di depan pintu ada 15 dupa gitu kalau nggak salah, 15 dupa deh, 15 atau 11 dupa gitu. Akhirnya kita taruhlah satu-satu dupa gitu. Jadi ada dewa-dewa di pinggir-pinggir lorong, ada dewa utama di tengah-tengah kelenteng. Ketika gue naruh dupa di salah satu patung dewa, gue dengar suara laki-laki berwibawa, tapi ini lebih humble gitu, nggak marah seperti yang tadi. Dia ngomong, dia ini berbicara lebih humble dan enak didengar. Kong Chua gitu kan. Gue ngomong dong ke temen gue, Kong Chua apa Kong Chua gitu kan. Nah si penjaga kelenteng dengar, kenapa gitu kan, ada apa Pak, artinya Kong Chua apa? Ini Kong Chua yang lagi kamu taruh nih, Kong Chua Panglima. Ini dewa-dewa Panglima katanya. Kamu tahu dari mana? Gue tanya gitu kan. Enggak, barusan ada yang bicara aja gitu. Isi bapaknya cuma, oh ya udah taruh lagi aja. Akhirnya gue keliling dulu, gue taruh satu-satu sampai di dewa utama di tengah-tengah tadi yang ada suara hormati saya dulu gitu kan. Di situ gue naruh 2 dupa gitu kan, kalau yang lain cuma 1, di situ gue naruh 2 dupa. Setelah naruh 2 dupa ya gue cuma berdoa dalam hati, ngelakuin ciamsi ini cuma untuk ya iseng-iseng berhadiah gitu ya. Kalaupun betul hanya kebetulan, kalaupun salah ya namanya juga ramalan. Gue berdoa dalam hati, gue nge-shake bambunya. Keluar nomor berapa ya? Keluar nomor 26. Nih. Keluar nomor 26.
Pas saat gue lagi banting kuenya langsung yin dan yang. Teman gue juga sama. Awalnya teman gue tuh nggak percaya, apaan sih beginian gitu. Gue nggak percaya. Coba aja dulu, lo mau ngungkapin apa yang lo mau di hati lo, sesuai nggak sama stick yang keluar atau sama ramalannya. Akhirnya dia ngikut dia banting pok gue yin yang lagi. Ternyata kertas ramalan CMC-nya dia tuh nyambung sama apa yang diomongin dalam hatinya. Dia ngomong pengen sukses dalam berkarir, pengen sukses dalam kehidupan percintaan gitu kan, pengen sukses dalam kehidupan maksudnya bisa menyelesaikan segala masalah. Ternyata jawabannya di situ ada. Yang gue inget kalau CMC-nya teman gue itu ular akan berubah menjadi naga. Terus apa lagi gue lupa, pokoknya intinya ular akan berubah menjadi naga dan bla 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 gitu kan. Di bawahnya akan mendapat rezeki di akhir tahun gitu. Wah, gue tanya, emang permintaan lo apaan? Gue cuma minta ini doang sih, pengen tahu karir gue gimana, masalah hidup gue gimana. Ternyata pas ya kata dia. Lo dapat apaanan? Kata temen gue dapat ini nih. Dapat nomor 26. Boin, judulnya Hantan Dapat Istri. Iya sih. Jadi gue dalam hati gue berdoa, gue pengen kalau memang dapat jodoh ya kasih yang terbaik. Kalaupun memang nggak ada ya biarkan gue merawat orang tua gue dengan ikhlas gitu loh. Bukan dengan ikhlas sih, dengan gimana ya, kalaupun memang nggak ada jodoh dan harus sendiri terus gitu, biarkan gue terus merawat orang tua gue yang cuma ada ibu gitu kan. Gue cuma minta selesaikan masalah-masalah yang ada dalam diri gue, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, dan jangan sampai gue kena tipu lagi gitu. Benar jawabannya di sini ada. Memilih bunga bautan, pilihlah tangkai ke satu. Menasihati Anda memilih memetiknya, jangan ragu-ragu. Dalam dunia, kalau menanyakan tempat kenalan lama, selaksa urusan, menemukan musim semi itulah waktunya. Hamil, dapat anak laki-laki, berusaha dapat sedikit, bekerja tidak kejadian, pekerjaan ada, jodoh sangat akur. Perkara bisa putus, ini bulan, berbahaya dan selamat. Keluar dari konten itu belum keluar. Gue belum keluar. Jadi gini, ada yang kelewat, ada banget yang kelewat. Saat gue lagi naruh dupa satu persatu ke patung-patung dewa itu, di patung yang apa sih, di arca yang ngomong Kong Chua, setelah gue taruh dupa, tiba-tiba gue ngerasa di belakang gue kayak ada yang ngikutin gitu loh. Tapi energinya positif tapi besar banget gitu. Positif tapi besar. Gue naruh di arca yang kedua, seperti ada yang ngikutin lagi. Jadi seolah-olah ada dua sosok yang ngikut gitu. Naruh arca yang selanjutnya, ada yang ngikut lagi. Lama-lama sesak dong gue sesak, kepala gue kayak orang pakai konde gitu ya, nyut. Gue jalan begini sambil nunggu. Gue kira gue doang yang merasakan itu. Temen gue juga sama. Di saat dia lagi naruh dupa, dia juga ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu loh. Gue tanya, lo udah ngerasa ada yang ngikutin gak sih? Iya, gue kayak mikirin gitu kan. Ya udahlah, yang penting yang ngikutin tuh baik, gue bilang, bukan sesuatu hal yang negatif. Karena ini adanya di tempat ibadah ya, di vihara, di kelenteng, termasuk tempat ibadah kan. Gue ciamsi, nge-shake bambu, ya dapetnya ini. Related banget sama apa yang gue bilang gitu, walaupun hanya dalam hati. Keluar dari vihara, kata si bapak yang jaga kelentengnya lagi,
besok kalau mau ke museum pagi-pagi aja kesini, nanti saya temenin gitu kan. Kalau mau kesini lagi, ke vihara lagi, mau CMC lagi nggak apa-apa gitu. Ya insya Allah Pak, besok saya kesini lagi. Kalau jadi saya sendirian, teman saya nggak ikut, gue gitu kan. Pada akhirnya nggak jadi karena itu puasa pertama 1 Ramadan. Nggak tahu sih, setiap gue ciamsi atau melakukan puak-puai atau ramalan di kelenteng, kan abis nge-shake bambu, banting puak-puainya ya, selalu hoki dan selalu beruntung. Kadang-kadang ada yang sampai 3 kali begini terus gitu ya. Tapi kalau gue selalu yin dan yang terus gitu loh. Kata si bapak penjaganya, berarti kamu hoki, kamu diberkahi, kamu direstui, kata si bapaknya gitu. Iya Pak, saya bukan di sini aja, waktu itu pernah saya yang di Teluk Naga gitu kan. Oh di sana, kamu udah kesana? Udah Pak, saya beberapa kali ciamsi dan ya begini juga. Wah mujur banget kamu, kata si bapaknya gitu. Beruntung banget kamu, berarti memang kamu tuh memang benar-benar direstui sama mereka dan sama yang ada di sini gitu. Pada akhirnya gue pulang, tapi bener deh, setelah naruh dupa seperti ada yang ngikutin, itu pusingnya sampai rumah tuh nggak hilang gitu loh. Apa ya, kayak orang pakai konde gitu, kayak orang pakai kupluk tapi kencengan dan rasanya cenut gitu loh. Tapi itu gue ngerasanya energi positif bukan negatif. Kan kalau negatif pasti gue udah teriak-teriak, gue udah muntah-muntah. Ini nggak, cuma pusing doang, ngerasain berat. Temen gue juga akhirnya, wih gila ya, kayaknya bener gitu. Sama nih apa yang sama gue minta. Kalau kalian penasaran kelentengnya ada di mana dan museumnya ada di mana, silahkan datang di daerah kawasan Pasar Lama, Kota Tangerang. Kalian tinggal searching aja di situ apa namanya, Museum Heritage apa gitu ya. Di belakang museum itu ada kelentengnya ya. Dan pesan gue juga, di setiap tempat ataupun di suatu daerah, jagalah sopan santun, jagalah tata krama. Contohnya kayak gue tadi datang langsung pengen ciamsi, akhirnya dimarahin kan. Hormati saya dulu, bener suaranya kayak gitu, berat dan berwibawa, kayak orang marah gitu. Hormati saya dulu, gue langsung jiper, gue kaget. Baru kali itu gue diomelin gue sekaget itu sama yang nggak kelihatan gitu kan. Ya udah akhirnya gue masang dupa menghormati mereka. Keluarlah CMC ini nomor 26. Kalian tinggal lihat ya. Jadi itu pengalaman gue ketika malam 1 Ramadan, tepatnya 3 April 2022 jam 11 malam di kawasan Pasar Lama, Kota Tangerang. Ketika gue mau kulineran tapi malah dipanggil untuk ke satu tempat. Tadinya ke rumah kosong, nggak taunya malah ke museum, ke rumah yang dijadikan museum yang berdiri sejak tahun 1700 dan ke sebuah kelenteng yang berdiri dari tahun 1600. Dimanapun kalian berada, jangan lupakan tata krama, jangan lupakan etika, dan jangan lupa unggah-ungguh atau permisi, karena itu adalah basic awal atau fundamental kita ya. Semoga pengalaman gue pada video kali ini bisa bermanfaat. Kalau suka silahkan di komen, silahkan di like, silahkan di share. Sebetulnya 1 minggu kemudian gue kesana lagi sih, dan gue dapet ramalan lagi. Ramalan pertama nomor 26 itu judulnya Boin Hantan dapat istri. Yang kedua nomor 41 judulnya Hong Kiao Akuri Tai Lalar. Ini yang udah gue share juga di Instagram, gue pengen tahu artinya apa.
Ya, nanti gue taruh di sini juga. Ya udah itu aja. Kalau kalian penasaran kelentengnya seperti apa, silahkan datang ke kawasan Pasar Lama Kota Tangerang, Kelenteng Bontek Bio, Jalan Bakti nomor 14. Itu nggak jauh dari Pasar Lama, kawasan kuliner. Jadi sambil kulineran, kalian juga sambil bisa menikmati sejarah Kota Tangerang. Terima kasih. Semoga kalian selalu sehat dan semoga kita dipertemukan lagi oleh bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Saya Runan Handoyo. Kalau banyak salah, kalau ada kata-kata yang menyakiti, kalau ada yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Saya hanya manusia biasa, bukan ingin sok atau pamer atau gimana. Saya hanya ingin berbagi pengalaman yang saya alami. Semoga ada manfaatnya gitu loh ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk geng Toil, ada Mbak Wi, ada Asep, ada Nining. Terima kasih untuk Fatur. Terima kasih juga untuk Kuma Grup Jogja, untuk Rumah Kue Akila, buat Teh Cindy yang sudah balik ke Swiss, untuk Mbak Ayu yang ada di Texas, dan terima kasih juga untuk sambal beach, keren sambalnya dan enak sekali. Gorunan Handoyo, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es durian, bakso bakar.